Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Pos menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Ini saya diberikan kesempatan cukup istimewa untuk membahas topik tentang bagaimana pengamanan G20 dan terkhusus lagi pengamanan udara. Dan saya sudah bersama dengan Marsikal Muda TNI Diko Putra. Beliau adalah Panglima Komando Operasi Udara 2 Makassar, tapi dalam PAM VVIP di G20 ini bertindak sebagai Komandan Satgas Udara Makassar. Selamat siang. Siang, Mas. Kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sedang sibuknya sekarang. Sekarang benar-benar sedang sibuknya karena delegasi baru berdatangan. Mungkin awal bisa bercerita apa sebenarnya tugas dari Satgas Udara ini dalam pengamanan G20? Ya, jadi secara besarnya itu ada Komando Gabungan Terpadu G20 PAM VVIP. Jadi namanya adalah Kogab PAM VVIP G20, itu besarnya, di mana Pangkogab Wilhan menjadi panglimanya. Nah, di bawahnya itu ada satgas-satgas, salah satunya Satgas Udara, di mana saya menjadi komandan. Itu. Nah, setelah pembentukan dibentuk oleh Panglima TNI, Kogab PAM VVIP ini dibentuk, sehingga para komandan satgas ini langsung membentuk organisasinya, di mana kami organisasi dari Satgas Udara ada 3 subsatgas, yaitu Subsatgas Hanut, Subsatgas Matut, dan Subsatgas Mobut. Jadi Hanut itu adalah pertahanan udara, kemudian Matut itu pengamatan udara, dan Mobut itu adalah mobilisasi udara. Jadi kalau tadi ditanya tugasnya apa sih Satgas Udara ini, jadi sesuai dengan tugasnya kita adalah mengamankan wilayah udara. Wilayah udara mana? Wilayah udara G20. Jadi pada saat delegasi ini berdatangan, kita amankan wilayah udara. Jangan sampai mereka masuk itu tidak aman lah, begitu. Dia masuk dengan aman, mendarat dengan aman, kemudian dilimpahkan kepada satgas lainnya untuk pelaksanaan pergerakannya. Betul. Demikian juga gitu. Begitu sudah selesai G20, delegasi ini berangkat dengan aman sampai keluar dari wilayah yurisdiksi nasional kita dan terbang kembali ke negaranya dengan aman. Itu kira-kira secara garis besar begitu. Namun di dalamnya menuju ke arah rasa aman tersebut, tentunya yaitu tadi kita memiliki satgas-satgas, sub-satgas lainnya. Contoh sederhananya Satgas Pengamatan Udara yang bekerja di awal. Jadi Satgas Pengamatan Udara ini terdiri dari ada radar sebagai unsur hanutnya untuk pengawasan itu. Jadi di bawah Satgas Hanut ini, sub-satgas ini ada radar-radar. Jadi 4 radar militer itu mulai dari radar Balikpapan, radar Tarakan, radar Ngeliep yang di Malang, kemudian radar Burain yang ada di Kupang. Jadi keempat radar ini adalah mengcover wilayah udara Bali. Itu pertahanan udaranya. Jadi kalau kita bicara defense in depth ya, mulai dari area, kemudian terminal dan titik. Jadi di area ini diawasi oleh radar-radar kita, dibantu oleh radar-radar sipil yang dari punyanya Airnav gitu. Kemudian kita gabungkan sehingga semua wilayah udara khususnya di atas Bali ini harus termonitor supaya seandainya ada intruder ataupun kita menyebutnya dengan LASA ya, laporan sasaran yang X artinya yang berbahaya, itu supaya segera tertangkap oleh radar tersebut. Penindaknya kita siapkan pesawat tempur. Ada 2 pesawat tempur F-16 dari Lanut Iswayudi dan 2 pesawat tempur Sukhoi dari Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, inilah penindaknya. Jadi ketika pertahanan udara dengan menggunakan pengamatan udara radar ini, katakanlah membaca ada musuh pergerakan yang patut dicurigai, begitu, penindaknya adalah fighters ini. Nah, begitu seperti wilayah parkir di sini ya. Oh tidak, karena bisa dibayangkan nih hari ini kalau Mas lihat ya, hari ini tuh begitu banyaknya delegasi yang akan datang. Kalau kita di sini, wah, semakin akan menambah padatnya Bali. Berarti pesawat-pesawat tempur ini standby di luar dari Bali. Tapi daya jangkaunya mampu untuk menjangkau wilayah kalau menjangkau Bali. Misalnya terjadi sesuatu, itu kecepatan pesawat tempur itu bisa hitungan. Nah, itu tadi saya katakan, jadi sistem pertahanan ini adalah defense in depth. Jadi mulai dari yang luar, kemudian lebih kecil lagi,
dan yang titik. Jadi tadi saya jelaskan kan tidak muncul tiba-tiba. Jadi masuknya itu dari luar yurisdiksi nasional, baik dari utara ataupun dari selatan. Jadi itu pasti akan tertangkap dulu. Jadi sebelum dia masuk ke wilayah udara nasional kita sudah melaksanakan suatu penyergapan. Nah, teknik penyergapan itu nanti lebih detail lagi lah, itu ya kira-kira begitu ya. Nah, seandainya masuk nih Mas, masuk terus ke terminal ya, kita buru terus. Tapi bila memang tidak bisa tidak bisa dieksekut di terminal dan area, ada titik. Nah, di situ kita pasang unsur rudal. Jadi unsur rudal ini kita pasang. Kita tidak bisa sebutkan spesifiknya, tapi dia ada di bandara dan ada di Nusa Dua, di mana tempat venue kegiatan G20. Jadi ibaratnya lapis ini lolos, pasti ada rudal itu. Nah, rudalnya Kopasgat itu kita siapkan di sana. Nah, rudalnya Kopasgat ini dia punya radar kecil. Radar namanya radar Smart Hunter. Jadi dia cover dengan Smart Hunternya, di tracking, kemudian ditembakkan dengan rudal. Jadi itu udah kita latihan. Jadi kalau sempat ingat ya di hari Minggu kalau saya tidak salah, atau hari yang F-16 kesini itu kita berlatih gitu. Hari Minggu ya kalau nggak salah kita terbang, kemudian F-16 itu kita coba tracking dengan rudalnya Kopasgat untuk kita lumpuhkan, supaya meyakinkan tentunya kepada masyarakat Indonesia ya, yang lebih pasti sebetulnya kepada para delegasi, supaya mereka benar-benar yakin Indonesia ini aman dan silakan datang aman, datang laksanakan G20 dengan baik. Dan ini tentunya berharap tentunya besarnya kan adalah kepada dunia begitu. Sampai saat ini aman-aman saja Pak? Aman-aman aja, kalau dari wilayah udara tidak ada masalah. Ya, belum ada gangguan. Drone liar tiba-tiba. Oh, kalau drone kan kita kontrol. Drone itu kan pasti munculnya dari dalam, tidak dari luar. Karena kan ada batasan wilayah ini ya, operasinya. Jadi kembali ini ketika ada Satgas Udara ini, kita bentuklah wilayah-wilayah di mana kan drone ini boleh terbang. Karena kan dia ingin, pertama adalah melihat ada kegiatan apa sih. Kemudian drone ini juga terbang bagi para delegasi yang ingin kepala delegasinya aman. Jadi udah ada tempatnya. Nah, untuk drone ini supaya yang terbang adalah drone yang resmi, kita punya anti drone gitu loh. Kita punya di mana nanti ada drone-drone yang tidak bisa kita lumpuhkan. Jadi kembali lagi dari Satgas itu semua kita punya unsur yang namanya anti drone. Ada unsur yang anti drone ya di bawah Satgas Hanut. Ya, jadi seperti tadi itu dari bawah sub Satgas Hanut kita punya unsur sergap tadi, pesawat tempur, kemudian punya rudalnya ini titiknya dan radar yang untuk mengcover itu, dan kita punya unsur anti drone untuk menghancurkan atau melumpuhkan drone-drone liar. Itu dari Subsatgas Hanut. Ada juga Subsatgas Matut. Ya, pengamatan udara. Nah, pengamatan udara kita memiliki aset. Artinya kalau pengamatan dari darat ke udara ada radar ya. Kemudian pengamatan dari udara kita punya 2 Boeing yang berkemampuan surveillance. Itu kita teman-teman sekarang lagi operasi nih, kalau Mas lihat nih foto video yang ada di sana, tampil itu adalah video dia melaksanakan pemantauan dari udara. Jadi ada pesawat Boeing ini ada Boeing yang berkeliling ini sebenarnya. Berkeliling. Dia terbang sekitar 3 sampai 4 jam sesuai dengan perintah Panglima. Tapi ketinggiannya yang tidak, ketinggiannya 10 sampai 15 ribu. Dan dia terbang tidak di tempat lokasi delegasi itu berkumpul. Karena memang rules-nya kan tidak boleh ada penerbangan di atas tapi untuk VVIP. mengamati udara Bali ya, Pulau Bali. Bukan, mengamati drone. Dari udara mengamati drone. Jadi di situ seperti yang tertampil ya, nanti dari command centernya Panglima TNI dengan Panglima Kogab, beliau bisa meminta, saya minta apurva, langsung kamera set ke apurva. Saya minta tempat lounge-nya, tempat makan siangnya, di zoom ke tempat makan siangnya. Kalau malam juga bisa ya? Malam juga bisa. Kemarin pada saat delegasi datang, kita terbang malam. Menggunakan infrared. Walaupun ada infrarednya. Menggunakan infrared. Jadi gambar tidak sebagus ini, gambarnya ya roughly kayak hijau-hijau putih, hitam putih begitu. Tapi jalan ya kelihatan jalan, rumah kelihatan rumah. Dan zoomnya cukup bagus. Saat kita ada 2, jadi dia bisa bergantian
untuk pengamatan udara. Selama Itu ini kira-kira. ada kendala-kendala tidak, Pak Panglima, untuk Kendala berarti secara sistem ya nggak ada. Secara sistem nggak ada. Kemudian kalau secara road, artinya kita juga memberikan informasi tentang bagaimana lalu lintas dan sebagainya. Itu bukan kendala dari kami, misalnya seandainya ada kemacetan itu, tapi kami bisa memberikan informasi bahwa sudah mulai dari penumpukan lalu lintas di daerah sini, sudah terjadi apa misalnya traffic di bandara udah mulai padat, antrian take off landing ada tuh bisa dimonitor. Mohon maaf. Jadi intinya adalah kita memberikan informasi di mana Panglima TNI dengan Panglima Kogab yang ada di Command Center itu bisa memberikan keputusan yang tepat untuk diambil. Karena kan ini kan Kogab PAT, ya PAT itu kan terpadu ya. Jadi terpadu itu kan bukan hanya TNI Polri, tapi TNI Polri dengan stakeholders lainnya. Jadi ada Kementerian Perhubungan, Kementerian semua terlibat di sana. Jadi kita saling sharing, memberikan informasi ya. ini berlangsung ini sampai kapan? Dari kapan sampai kapan nih Pak Panglima? Kami sudah standby di sini dari hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu sudah harus ada di sini dan kita melaksanakan apel kan ada ya beritanya gelar kekuatan itu berarti sudah on position. Jadi semua aset baik TNI, Polri dan stakeholders lainnya sudah on position. Nah sejak itulah sampai dengan nanti terakhir kalau tidak ada perubahan tanggal 18 ada delegasi yang baru pergi dari atau kembali ke negaranya. Oke, kalau semua delegasi sudah kembali ke negara yang masing-masing dengan dismiss selesai ke pantai. Relax di Kuta di Sanur ya gitu. Tinggal jalan-jalannya. Tinggal jalan-jalan. Kalau sekarang kita belum holiday dulu lah, kita holidaynya di ruangan ini. Oke, sebagai closing statement Pak Panglima, mungkin ada harapan ya mungkin pada masyarakat Bali karena ini kan bagian dari tanggung jawab kita juga. Iya. Sampaikan Pak. Ya, saya berharap G20 ini sukses. Dan kami sangat bersyukur terusan secara personal saya sangat bersyukur karena G20 ini kan berarti pengulangannya kalau tiap tahun sekali berarti kan 20 tahun sekali ya. Jadi merupakan suatu kebanggaan menjadi bagian dari pengamanan G20. Jadi harapannya adalah G20 ini sukses. Sukses bukan hanya dalam pengamanannya, tapi kami mengajak pada masyarakat Bali khususnya untuk mengamankan Bali. Jadi amankanlah Bali, karena dengan Bali ini aman selama proses G20 ini dan lancar, pasti ini 20 negara nih dan plus negara undangan bukan main-main nih. Mungkin menjadi negara-negara yang sangat bisa berpengaruh kepada perekonomian dunia. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka melihat G20 ini berjalan aman lancar di Bali, berarti mereka mungkin akan bilang bahwa oh Indonesia aman. Berarti kan pasti investasi akan lebih banyak lagi, bukan hanya untuk Bali, tapi tentunya untuk Indonesia. Jadi harapan saya kepada saudara-saudaraku masyarakat di Bali, tolong membantu kami untuk mengamankan G20 ini sehingga delegasi-delegasi yang datang di Bali ini merasa aman, sehingga tentunya negara-negara ini akan berinvest lebih baik lagi di Indonesia khususnya Bali. Terima kasih Pak Panglima. Terima kasih. Dan penjelasannya dan demikian tadi pemirsa Bali TV wawancara saya di Bali Postok dengan Pak Panglima Komando Operasi Udara 2 adalah Satgas dan Satgas Udara. Sudah menciptakan kita bagi mengamankan udara ini pekerjaan yang cukup berat dan tapi dukungan masyarakat yang sangat diperlukan sehingga G20 ini bisa berlangsung dengan sukses. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Anda. Saya tutup dengan Romo Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih. Terima kasih.